Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita haturkan keharibaan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kami akan sedikit membicarakan tentang masalah iman. Firman Allah, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang yang beriman, orang yang mukmin itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika disebut asma Allah, bergetarlah hatinya. Bergetarlah hati mereka. Bergetarlah hati kita semua. Dan apabila dibacakan ayat-ayat suci kepada mereka, mereka akan bertambah imannya. Dan hanya kepada Allah kita semua, mereka semua berserah diri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, iman seseorang itu harus melekat, menyatu dalam hati dan jiwa kita. Iman menjadi salah satu pondasi agar olehnya kita beragama ini benar-benar bisa bermakna. Iman menjadi kunci apakah orang tersebut benar-benar orang yang bisa melaksanakan agamanya secara tepat atau tidak. Karena dengan iman itulah hati kita, jiwa kita selalu bersandar kepada yang kita imani. Iman yang menurut istilah orang kita ini biasanya memakai istilah percaya. Nah, dalam hati kolbu kita ini merasa percaya bahwasanya kita ini statusnya sebagai makhluk. Kita percaya bahwa makhluk itu pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu namanya Khalik. Nah, kita harus percaya bahwa semua yang ada di alam fana ini pasti ada yang menciptakan. Dan yang menciptakan itulah yang menurut keimanan kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita uji iman kita. Seberapa tebal iman kita? Apakah betul ketika disebut asma Allah, hati kita sudah bisa bergetar, bisa berdebar? Kalau memang itu sudah terjadi, berarti iman kita, imanmu, iman mereka, iman kita semua menuju kesempurnaan. Akan tetapi kalau di dalam hati kita ketika disebut asma Allah masih biasa-biasa saja, belum ada getaran jiwa, itu menunjukkan bahwa iman kita masih perlu dipertebal dan dipertebal terus. Dengan iman itulah orang hidupnya akan bisa tenang,
orang bisa istiqomah beribadah, orang bisa yakin bahwasanya kita di dalam beraktivitas sehari-hari itu selalu dipantau oleh Sang Khalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin merasakan nikmatnya beriman, tentu setelah dibacakan ayat-ayat sucinya Allah, kita akan merasa bertambah iman kita. Kita akan merasa lebih mantap. Kita akan merasa lebih yakin. Karena dengan iman itulah segala perintah-perintah Allah yang lain bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan ketika kita ingin merasakan lezatnya iman lagi, ingin merasakan nikmatnya iman lagi, ada beberapa konsep yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya begini: salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara. Barang siapa bisa melaksanakan 3 perkara itu, maka mereka, dia akan merasakan manisnya iman. 3 perkara yang harus dilakukan itu apa saja? Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ketika kita sudah merasa yakin, merasa percaya bahwa kehadiran Allah dan Rasul-Nya itu lebih kita cintai daripada yang lain. Kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya daripada yang lain. Salah satu cara untuk mencintai Allah itu adalah dengan sering membaca ayat-ayat sucinya, sering membaca kitab sucinya. Kalau di dalam iman kita, kitab sucinya adalah Al-Quran. Kalau kita sering membaca ayat Allah, kalau kita sering membaca Al-Quran, niscaya kita akan bisa merasakan rindu kita kepada Allah akan dapat kita rasakan. Dalam hati kita akan semakin bergetar dan berdebar. Bahwasanya hidup kita ini memang sangat-sangat bersandar atas rahmat Allah. Kemudian cinta kepada Rasul lebih daripada yang lain. Cinta kepada Rasul, salah satu contoh yang lebih mudah adalah kita sering membaca sholawat. Setiap detik, setiap saat, setiap hari, pagi, sore, siang, malam, terus menerus membaca sholawat. Sebagai wujud kita mahabbah pada Rasulullah. Ketika kita sering membaca sholawat, bermahabbah kepada Rasulullah dan berharap alladzi turja syafa'atuhu, berharap akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Tentu rasa cinta kita kepada Rasul, rasa mahabbah kita kepada Rasul akan lebih mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, wa anna yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Untuk bisa merasakan lezatnya iman adalah ketika kita cinta kepada manusia, kepada seseorang, kepada sesama. Cinta kita itu tidak lebih hanya karena Allah, bukan karena manusia. Di dalam hidup ini tentu ada pertemuan, tentu ada perpisahan. Ketika cinta kita kepada seseorang, kepada manusia, kepada sesama, ini didasari oleh cinta karena manusia. Suatu saat kita ditakdirkan untuk berpisah, pastinya
itu kita akan merasa kurang nyaman dalam hidup. Oleh karena itu, kalau kita mencintai seseorang, cinta kita harus kita dasari illa lillah, kecuali karena Allah. Ketika kita cintanya itu kita dasari dengan karena Allah, maka suatu saat ketika ada momen perpisahan, kita tidak akan merasa bahwa ini adalah takdir kita yang buruk, tidak. Semua itu adalah memang dari Allah, dan hanya keputusannya yang bisa memutuskan hanyalah Allah sendiri. Oleh karena itu, kalau kita mahabbah kepada seseorang, kepada sesama, kepada siapapun, jangan karena manusia, tapi karena Allah. Ketika kita sudah yakin bahwa cinta kita kepada seseorang karena Allah, suatu saat kita berpisah, perpisahan itu adalah takdir Allah dan harus kita terima. Karena dengan demikian akan menjadikan hati kita tidak berat kalau menerima perpisahan itu. Kita akan selalu bersandar bahwa semuanya ini memang sudah diskenario oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah, untuk bisa menikmati lezatnya iman yang ketiga adalah wa ayyakrahu ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukzafa finnar. Ketika kita semua diminta untuk menjadi kafir misalnya, maka kita harus benci. Kebenciannya itu nisbatnya kita akan dimasukkan ke dalam api neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup di zaman akhir banyak iming-iming. Terkadang orang digoda imannya, karena untuk menjaga iman itu memang tidak mudah. Ketika kita digoda oleh penggoda agar iman kita ini bisa lepas dari hati kita, udahlah, kamu ikut aku saja, tidak usah pakai iman-iman, kita ikut agamaku saja, misalnya begitu. Kalau ada penggoda seperti ini, hati kita harus merasa benci, dan kebenciannya itu luar biasa besar. Seperti halnya bencinya kita kalau kita ingin dimasukkan ke dalam api neraka. Tentu semua orang tidak mau dimasukkan dalam api, dipanggang dalam api, tentu tidak mau. Tentu geting, bahasa Jawane geting, akan marah, akan benci. Dan ketika kita sudah bisa merasakan itu, berarti lezatnya iman, manisnya iman, indahnya iman akan dapat kita terima. Dan kalau kita sudah bisa merasakan indahnya iman, lezatnya iman, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah, pasti akan dengan senang hati. Apalagi momen Ramadan, diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Yang diperintahkan siapa? Adalah orang-orang yang dalam hatinya sudah muncul, sudah tumbuh iman. Makanya dalam ayatnya itu yang awal disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman. Yang diserukan, yang diwajibkan itu adalah mereka yang sudah dalam hatinya ada iman. Ketika belum ada iman atau imannya masih tipis, tentu merasa berat untuk bisa menjalani semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu halnya dengan perintah-perintah yang lain, termasuk rukun-rukun yang lain,
rukun Islam yang lain. Tentu didasari dengan iman itu dulu. I'tiqad harus kuat, akidah harus kuat. Ketika i'tiqad, akidahnya kuat, ibarat bangunan itu pondasinya sudah kuat, niscaya bangunannya akan menjadi kokoh. Kita beragama, olehnya kita beragama itu akan merasa kuat, akan menjadi kuat kalau pondasinya ini juga kuat. Ketika pondasi kuat, tentu konstruksinya yang lain akan menjadi tidak mudah terombang-ambing kalau kena badai dan seterusnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita selalu berharap agar iman kita setiap hari, setiap detik, setiap saat semakin bertambah tebal, dan terus bertambah tebal. Dengan demikian, bisa menjadikan kita termasuk golongan orang-orang minal mu'minin. Kalau tadi dalam awal pembukaan pembicaraan kita ini, kita sebutkan ayat innamal mu'minun, berarti kita sudah masuk kategori itu. Mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.